Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Prabu Indrajaya yang didukung Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka mencari Pati Ardareja. Berhasilkah mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Lupa kau suka pada wanita yang berada dalam gubuk itu? Iya Nyai, sudah lama aku menginginkan dia jadi istriku, saut Panglima Rupadi. Pergilah ke sana, puaskan dirimu. Tentu Nyai, saut Panglima Rupadi gembira. Oh Tuhan, kenapa kau berikan cobaan yang begini berat padaku? Rintih permaisuri Puspasari di dalam pondok. Pelan-pelan dia berusaha bangkit, namun seluruh tubuhnya terasa nyeri, dan dia hanya mampu duduk saja di atas pembaringan. Matanya yang terus beredar langsung tertumbuk pada sebilah pisau yang tergeletak di atas meja. Tidak ada orang lain yang berada di dalam pondok itu, hanya sekali-sekali terdengar suara-suara tawa dari luar. Maka sambil menahan rasa sakit dan nyeri, Puspasari kemudian merayap turun dari dipan. Tangannya menggapai-gapai dan berusaha meraih pisau itu. Dan dengan tangan bergetar, dia berhasil menggenggam pisau itu erat-erat. Air matanya semakin deras mengalir. Kanda Indrajaya, maafkan aku. Selamat tinggal Kanda, rintih Puspasari dengan lirih. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia mengayunkan pisau itu ke arah dadanya sendiri. Zep! Puspasari tanpa meringis menahan sakit yang amat sangat pada dadanya. Bersamaan dengan itu, darah mengucur deras dari lukanya itu. Kini tubuhnya benar-benar tidak berdaya dan ambruk ke lantai. Darah segera menggenang di sekitar tubuhnya yang hanya terbungkus oleh kain tipis. Hening, tak ada seorang pun yang tahu dengan peristiwa itu. Puspasari tewas dengan membawa kepedihan dan kehancuran di dalam dirinya. Sementara di luar pondok, samar-samar masih terdengar suara tawa mereka yang seperti menertawakan keadaan wanita itu. Sementara itu, Pati Ardareja tampak semakin bertambah gelisah karena para prajurit kerajaan Bumi Loka yang mereka tunggu-tunggu tidak juga muncul. Sedangkan adiknya, Panglima Rupadi, hanya bersenang-senang saja dengan para prajuritnya. Mereka sepertinya tidak peduli dengan situasi yang tengah mereka hadapi saat ini. Kenapa tidak seorang pun yang kelihatan datang? Keluh Pati Ardareja seperti bicara pada dirinya sendiri. Barangkali mereka takut datang, Kakang, saut Panglima Rupadi. Benar Gusti, mereka pasti takut karena ada Nyai Lumping yang melindungi kita, celetuk salah seorang prajurit. Pati Ardareja hanya mendengus saja. Dia kemudian bangkit dan melangkah menuruni lereng. Mau kemana kau Ardareja? Tegur Nyai Lumping. Aku bosan menunggu di sini terus, saut Pati Ardareja. Prajurit-prajurit itu memang tidak akan muncul di sini Ardareja, kata Nyai Lumping lagi. Sejenak Pati Ardareja menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan memandang pada perempuan tua itu. Hanya ada 7 orang yang kini sedang mendaki lereng Gunung Tangkar ini, kata Nyai Lumping dengan tenang. 7 orang? Tanya Pati Ardareja seolah-olah tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Aku merasakan
Ada 7 ekor kuda yang sedang menuju tempat ini. Ujar Nyai Lumping sambil memiringkan kepalanya sedikit. Ada apa, Nyai? Tanya Pati Adereja seraya mendekati. Tidak ada apa-apa. Aku hanya... Kata-kata Nyai Lumping terputus. Pati Adereja segera memandangi wajah wanita tua itu yang berubah warnanya. Juga tangannya yang memegang tongkat mulai bergetar. Sedangkan dari bibirnya yang keriput dan terkatup rapat keluar suara yang mendesis bagai ular. Sejenak, Pati Adereja melangkah mundur 2 tindak. Sementara Panglima Rupadi dan para prajuritnya yang tengah bersenang-senang mendadak diam. Mereka semua ikut memandang ke arah Nyai Lumping yang kini sudah duduk bersila di bawah pohon. Kelopak mata perempuan tua itu terpejam, sedangkan tongkatnya tetap bergetar di dalam genggaman tangannya. Kemudian, perlahan-lahan matanya yang berkeriput itu terbuka dan getaran pada tongkatnya berhenti. Namun napasnya terdengar tersengal-sengal seolah-olah baru saja menempuh perjalanan jauh. Siapa dia? Lenguh Nyai Lumping seperti bicara untuk dirinya sendiri. Nyai? Pati Adereja mendekati dan duduk bersila di depan perempuan tua itu. Adereja, sebaiknya kau segera menghadang mereka. Tapi usahakan agar tidak sampai bentrok dengan orang yang memakai baju dari kulit harimau. Kalian tidak akan mampu menghadapinya, kata Nyai Lumping agak parau suaranya. Siapa orang itu, Nyai? Tanya Pati Adereja. Entahlah, mata batinku seperti buta. Mungkin yang sering bersama Dewi Puspita. Maksudmu, pendekar Pulau Neraka? Tanya Pati Adereja ingin meyakinkan. Mungkin, aku sendiri belum begitu yakin. Semakin dekat, malah semakin sulit untuk diketahui. Tapi yang jelas, di antara mereka ada Prabu Indrajaya. Dan orang itu, dia selalu berada di samping Dewi Puspita. Dia pasti pendekar Pulau Neraka, Nyai. Pati Adereja menegaskan. Siapapun orangnya, kalian jangan sampai bentrok dengannya. Biar aku sendiri nanti yang akan menghadapinya. Tampaknya dia memiliki kekuatan yang sukar untuk kutembus dengan mata batin. Kemudian Pati Adereja bangkit dan berjalan mendekati adiknya. Adik Rupadi, bawa semua prajuritmu dan hadang mereka di kaki lereng Gunung Tangkar. Perintah Pati Adereja. Baik Kakang, sahut Panglima Rupadi. Ayo, kita segera berangkat dan menggempur mereka. Dan tanpa diperintah 2 kali, para prajurit itu langsung bergerak mengikuti Panglima Rupadi. Sementara itu, Nyai Lumping masih tetap duduk bersila dengan bibir bergerak komat kamit. Sedangkan Pati Adereja hanya bisa memperhatikan tanpa mengerti maksudnya. Tampaknya kau sedang menghadapi kesulitan, Nyai, kata Pati Adereja memberanikan diri. Kenapa kau tidak ikut pergi? Nyai Lumping malah bertanya. Aku rasa adik Rupadi dan 50 prajurit sudah cukup, Nyai. 100 orang prajurit dan 10 orang sepertimu juga tidak akan mampu menandinginya. Cepat pergi. Lantas, Nyai bagaimana? Sudah kubilang, kau hadapi yang lainnya, tapi hindari bentrok dengan 7 orang yang berbaju harimau. Dia akan kuhadapi sendiri nanti. Baik, Nyai. Sudah, cepat sana. Saat itu, tidak jauh dari kaki lereng Gunung Tangkar, tampak Prabu Indrajaya, Bayu, Dewi Puspita dan 2 orang panglima serta 3 orang punggawa terus memacu kudanya mendekati lereng gunung itu. Kini jalan yang mereka lalui sudah mulai dirapati oleh rimbunnya pepohonan sehingga perjalanan agak terganggu. Dan mereka baru bisa leluasa bergerak setelah mencapai padang rumput yang tidak begitu luas, tepat ketika mereka berada di kaki lereng Gunung Tangkar. Tampaknya Bayu meminta yang lainnya untuk segera berhenti dan dia sendiri bergegas turun dari kuda. Ada apa gerangan dengan Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka meminta yang lain berhenti? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng
untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.